runtutan kejadian dan juga fakta di lapangan, saya melihat di situ juga ada kelalaian manusia. Kalau memang ada kelalaian manusia di situ, ya harus ada yang bertanggung jawab di situ. Karena apa? Karena ini juga bukan bencana alam ataupun musibah, misalnya gempa atau itu. Harapan saya kepada APH, aparat penegak. Pemirsa, ambruknya salah satu gedung di Pondok Pesantren Al-Khazini, Sidoarjo, Jawa Timur harus menjadikan pelajaran berharga. Penyebab petaka ini diduga adalah karena kegagalan struktur dan juga ada temuan struktur gedung yang tidak sesuai dengan standar. Kita langsung berdiskusi dengan Ketua Umum Ikatan Pesantren Indonesia, ada Yai Haji Abdul Muhaimin. Assalamualaikum, Pak Yai. Dan juga ada pakar struktur bangunan Jimmy Siswanto Juwana. Selamat malam, Pak. Dan juga ada Komisi 8 DPR RI, ada Pak Wahidin Halim. Terima kasih Pak telah hadir bersama kami. Saya akan ke Pak Jimmy terlebih dahulu. Pak Jimmy, kalau pembangunan ini sudah sesuai dengan aturan, mungkinkah ada terjadi kegagalan struktur? Bisa diminimalkan. Diminimalkan. Jadi artinya meskipun sudah sesuai perencanaan, sudah standar, tetapi kan ada human error. Pada waktu pelaksanaan mungkin ada ruang pengawasan, bisa saja terjadi. Dan elemen-elemen bangunan itu banyak sekali dan semuanya harus sesuai dengan standar nasional. Standar dan prosedur pekerjaannya. Ya, tidak hanya materialnya sesuai standar, tapi prosedur pengerjaan juga harus memenuhi syarat. Misalnya, sambil contoh, kita kadang-kadang pada waktu ngecor, pengecoran terlalu kental, kemudian dengan mudah campur air kan. Dengan campur air itu mutu beton menurun langsung. Nah itu kadang-kadang tidak begitu disadari sama pekerja. Karena untuk memudahkan pekerjaan, tambahkan air saja. Nah itu sebenarnya berakibat mutu beton menjadi menurun. Kalau Anda sendiri melihat kejadian insiden di Pesantren Al-Khazini ini seperti apa? Kita tidak bisa serta-merta langsung menjustifikasi bahwa ini ada kesalahan. Karena kan harus dilakukan audit kan, agar supaya hasil pemeriksaan ini betul-betul objektif dan komprehensif. Sebab kalau misal melihat dari kondisi, bisa saja asumsinya campuran betonnya kurang, tulangannya kurang, metode pekerjaan keliru, dikerjakan oleh orang yang tidak tepat, bisa. Tapi yang pasti harus melalui audit. Dan Presiden Prabowo sendiri memerintahkan lewat Satgas ini untuk dilakukan audit ke 40.000 lebih pesantren. Cukup rasionalkah ini dan butuh waktu berapa lama, Pak Jimmy? Meskipun katakan asosiasi profesi yang kami punya sudah tersebar di 29 provinsi. Dengan tiap-tiap provinsi ada tim masing-masing? Ada, tapi ada yang banyak, ada yang sedikit. Tapi dari pengalaman untuk audit butuh berapa hari sih untuk mengaudit satu gedung semacam itu? Tergantung kompleksitasnya. Nah, seperti misalnya contoh pada waktu kami memeriksa stadion untuk keperluan U17, itu rata-rata satu stadion 1 hari. Stadion 1 hari, tapi stadion dengan bangunan yang ekstra besar semacam itu ya? Ya, jadi kita periksa strukturnya, arsitekturnya, MEP-nya kita periksa semuanya. Artinya waktu yang cukup realistis untuk mengaudit 40.000 pesantren lebih ini berapa lama, Pak? Ya, sebetulnya yang rasional 2-3 tahun lah. 2 hingga 3 tahun. Iya, baik, saya akan ke Pak Yai dulu. Renovasi pondok pesantren ini akhirnya berujung dengan insiden kecelakaan, dan sikap komunitas dari pengasuh pondok pesantren Indonesia seperti apa? Memang kami berada pada situasi psikologis yang sangat dilematis ya. Apa yang membuat dilematis, Pak? Ketika kami mencoba memahami itu secara teologis bahwa itu memang musibah, seolah-olah kami dituduh seorang fatalis. Lalu ketika kami mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi yang cukup banyak, seringkali kita dicap juga sebagai apologetik terhadap sikap-sikap itu. Karena kultur pesantren yang memang cenderung lebih swadaya dan macamnya itu? Dan kita tidak boleh sebenarnya terjebak pada nihilisme, seolah-olah pesantren tidak punya kontribusi dalam kehidupan ini ya. Satu contoh Al-Khazini, itu sudah 200 tahun mandiri. Dari sana lahir ulama-ulama besar, ada Ki Khalil Bangkalan. Khalil Bangkalan pun pernah di situ ya? Mbah Hasim dan lain sebagainya pernah di sana. Artinya dari sana juga sudah lahir
bukan hanya kiai, tapi juga pejuang-pejuang sekaligus yang memelihara ya kebangsaan ini. Ya. Pesantren bagaimanapun juga punya posisi yang menentukan terhadap kemerdekaan. Ketika hampir semua pertempuran-pertempuran itu juga dari laskar-laskar Sabilillah, laskar Hizbullah dan lain sebagainya, yang menyelamatkan pesan NKRI 65 juga dari kiai-kiai. Iya. Tanpa menafikan peran banyaknya lahir tokoh-tokoh dari pesantren ini, ada pula kemarin yang mengkritisi kenapa melibatkan pembangunan santri-santri yang masih di bawah umur semacam itu. Seperti apa tanggapan Anda ya? Kultur pesantren memang punya konsep barokah. Barokah ini sangat susah dipahami bagi dalam kerangka-kerangka akademik yang logik, yang matematik ya. Jadi fenomena roan atau gotong royong santri itu sama sekali bukan eksploitasi, itu barokah. Justru ketika saya mondok tahun 65 ya, itu saya bisa membuat sumur, saya bisa membangun, bahkan saya membangun di rumah saya dengan tata ruang yang sangat artistik. Itu juga itu life scale yang kita peroleh dari kehidupan di pesantren. Bahkan ketika santri itu ditimbali dan disuruh oleh kiai, itu barokah, bukan kebanggaan tersendiri bagi santri. Kebanggaan ya, karena yakin besok dari khidmah. Ya. Khidmah itulah yang membawa barokah. Pengabdian kepada kiai itulah barokah. Tapi dengan insiden ini tetap dari organisasi tetap menghimbau agar semua diperhatikan kelayakan bangunannya. Kami sudah melakukan kerjasama, sedang dalam proses, bukan karena ini. Bukan karena kasus ini ya. Kasus ini. Kami sudah merancang sebuah MOU dengan ITS. Nanti kalau misalnya pesantren membutuhkan advokasi di bidang pembangunan, kami akan membantu secara gratis. Karena IP ini punya 33 wilayah, 143 cabang, hampir 12.000 pesantren di seluruh Indonesia. Baik. Ya. Baik. Dan kami juga betul-betul mandiri karena tagline kami IP Reborn, kembali kepada sejarah kemandirian IP. Mandiri, berdaya, inovatif. Artinya insiden ini menjadi concern tersendiri dari perhatian IP sendiri, Pak ya. Ini mungkin kalau bahasa agama taufik ya. Kita sudah merancang sebuah kerjasama MOU dengan ITS, tiba-tiba ada kejadian ini. Baik. Jadi kami sudah prepare lah untuk secara teknis. Baik, kita ke Pak Wahidin Halim. Pak, di sini kita lihat ada kelalaian dari pihak pesantren dan mungkin tidak hanya Al-Hosini ini, ada puluhan ribu dari pesantren lainnya yang lalai mengurus perizinan bangunan dan gedung. Di mana sebenarnya akar masalahnya? Apakah birokrasi yang terlalu berlibat atau mungkin mahal atau seperti apa? Banyak pesantren yang dibangun dirikan jauh sebelum kemerdekaan. Jadi dan itu swadaya banyak apa kita ya? Sudah ada sebelum negara ini ada. Kenapa harus pakai izin? Kenapa harus AMB? Itu pertanyaan-pertanyaan waktu itu saya coba melakukan verifikasi ya. Tapi lain itu memang pesantren kan tidak punya kemampuan untuk merancang bangun, mendesain, termasuk konstruksi. Dan mereka kan memakan berapapun uang yang dia peroleh. Jadi memang tidak ada master plan-nya. Kebanyakan begitu. Jadi ada uang dia bangun, terus tambah. Terus yang kedua, birokrasi loh. Ngurus IMB itu, jangan pula teman-teman atau para kiai, kita juga bosan. Dan mahal juga harganya. Kalau pesantren bukannya ada klasifikasi sendiri? Nah harusnya dari awal kan mesti ada kerjasama. Pemerintah daerah atau Menteri Agama aktif ke Menteri Agama untuk melakukan pembinaan, termasuk mengajari bagaimana membuat satu perencanaan. Pak Jimmy mungkin gratis ya untuk bangunan pesantren untuk meninggikan. Mestinya setahu saya retribusi untuk bangunan keagamaan dibebaskan. Prakteknya seperti apa Pak? Praktek tetap kalau kita ya pakailah. Kita dapat bantuan dari pemerintah 200 juta. Itu untuk ngurus IMB
selain sulit habis 40 juta. Kalau itu diambilkan dari bantuan, kita sudah melanggar proforma anggaran. Tapi kalau kita harus pakai uang sendiri, itu juga dari mana uangnya? Gitu. Ya. Jadi ada dilema-dilema ketika itu diberlakukan aturan-aturan secara rigid, ya, dalam kondisi emergensi semacam ini mestinya ada kebijakan, ada kebijakan, ya dibebaskan aja. Diskresi. DPR akan mendukung itu. DPR akan mendukung. Terkait dengan dilema yang banyak dihadapi, tidak hanya 1-2 pesantren hingga 40.000 lebih. Ya kan bisa kerjasama dengan pemerintah daerah. Pemerintah juga memberikan pengampunan atau memberikan kebebasan tidak perlu. Kan banyak pendapat dari lain, sumber pendapatan. Tapi untuk pesantren mereka diberikan kesempatan, juga dibantu, diadvokasi soal persyaratan dan sebagainya, termasuk soal-soal tadi konstruksi dan rancang bangun. Kalau dibiarkan ya akan terulang lagi seperti ini. Kalau biarkan pesantren tidak ada advokasi, pemerintah tidak turun untuk membantu mereka, dan pengawasannya lemah, emang sekarang di pengawasan kurang maksimal. Iya. Kita bikin pesantren, nggak ada tuh yang datang bagaimana nanya-nanya atau, ya kan? Nggak ada. Selain birokrasi yang berlibat, pengawasannya juga kurang ketat, tidak ada prakteknya ya. Ya, peran-peran agama di bawah itu memang abai. Walaupun undang-undangnya sudah secara jelas bahwa pesantren itu adalah bagian dari sistem pendidikan nasional. Mengajari tentang akhlak, mengajari tentang moral, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Iya. Tapi lemah di dalam tata kelolanya untuk membantu pesantren. Iya. Terkait dengan Satgas untuk mengaudit bangunan pondok pesantren ini, apakah DPR sudah dikoordinasikan? Saya cuma, kalau maaf ya, saya baru dengar dari kemarin itu berita. Tapi prinsipnya apapun konsepnya, ya harus ada perhatian yang lebih. Pesantrennya perlu dukungan ini, pesantren sekarang ini, baik dalam pembangunan, pendidikannya, termasuk tadi kalau diaudit. Setelah katakan salah satu pesantren diaudit dan ditemukan adanya hal-hal yang mengharuskan bangunan ini harus dibongkar atau direstrukturisasi atau seperti apa, dananya akan pemerintah bertanggung jawab kalau dia bongkar. Mau cari dana dari mana? Ya kan? Artinya akan menggunakan anggaran APBN, Pak? Saya kira nanti kita tunggu kebijakan presiden ya. Kalau memang pemerintah berpihak pada pesantren, ya sudah, dukung, berikan infrastruktur. Selama ini kan undang-undang hanya bersifat administratif, daripada softwarenya aja, hardwarenya kan belum. Kalau pemerintah berikan bantuan 200 juta, ya dibantu juga soal IMB-nya sekalian. Dan ini tidak hanya 1-2 pesantren loh, Pak. Ya nanti akan tumbuh lagi, ini 50.000 apa kan? Nanti akan tumbuh, sekarang pesantren berkembang loh. Model berbagai model. Artinya bantuan dari APBN yang harus disiapkan pemerintah kebayang sudah itu berapa masalahnya. Tapi kan para kiai juga, dia juga orang-orang yang cukup, menurut saya cukup ikhlas kok. Dia punya harta juga ada. Bisa kan kita bisa kerjasama kooperatif di situ. Betul, pemerintah Kiai. dengan para kiai. Untuk fisabilillah ya Kiai ya. Fisabilillah. Baik, terima kasih. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Kita akan lanjutkan diskusi kita terkait dengan hal ini. Usai jeda berikut kami akan kembali untuk Anda tetap bersama kami di Top Report. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.